Coba kamu bayangin, ada seekor tikus kecil, lapar, matanya merah, bulunya kusut, lari cepat ke gedung beras. Dalam sekejap, hap, butiran padi hilang satu demi satu. Sekarang ganti tikus itu dengan manusia. Jas rapi, dasi mahal, tanda tangan basah di kertas. Bedanya, sekali dia menggigit yang hilang bukan cuma segenggam beras, tapi miliaran rupiah uang rakyat. Itulah kenapa kita sering menyebut pejabat korup sebagai tikus kantor. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa tikus? Kenapa bukan kecoa? Kenapa bukan ular? Yang jelas-jelas lebih menyeramkan. Jawabannya ternyata ada dalam sejarah panjang manusia berabad-abad lalu. Sejak zaman Mesir kuno, tikus sudah jadi simbol perusak. Mereka datang tanpa izin, mengambil yang bukan haknya, dan meninggalkan kerusakan. Sama persis seperti koruptor. Dan uniknya, tikus bukan cuma rakus. Mereka cerdas. Kalau kita taruh jebakan, mereka bisa belajar menghindar. Kita taruh racun, mereka bisa curiga. Bahkan mengirim satu tikus percobaan untuk memastikan aman. Sekarang tanya diri kita sendiri, bukankah koruptor juga begitu? Setiap kali ada aturan baru, selalu ada cara baru untuk mengakalinya. Tikus tidak pernah sendirian. Mereka bekerja dalam koloni, gotong royong merampas makanan. Koruptor sama saja, jarang ada yang main solo. Biasanya ada jaringan, dari pejabat kecil, pejabat menengah, sampai yang paling tinggi. Mereka semua satu geng atau satu koloni. Dan yang lebih ironis, tikus berkembang biak dengan sangat cepat. Seekor betina bisa melahirkan sampai 12 anak sekaligus. Dan dalam setahun bisa punya ratusan keturunan. Kamu tahu rasanya mirip apa? Korupsi yang tidak diberantas akan beranak pinak. Dari satu kasus kecil jadi budaya. Dari satu pejabat jadi satu instansi. Dari satu instansi jadi satu negara. Itulah kenapa perbandingan tikus dan koruptor bukan cuma lelucon rakyat. Ada logikanya, ada sejarahnya, bahkan ada psikologinya. Dan di video kali ini kita akan bahas tikus simbol kejahatan pejabat hingga kasus nyata korupsi yang benar-benar mirip perilaku tikus di got. Kalau tikus di sawah bisa bikin satu desa gagal panen, koruptor bisa bikin satu generasi gagal masa depan. Pertanyaannya, kalau tikus bisa diberantas dengan kucing, racun, dan jebakan, lalu siapa yang bisa jadi kucing pemberantas tikus-tikus koruptor di negeri ini? Untuk memahami kenapa tikus jadi simbol koruptor, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa ribuan tahun lalu, ketika manusia pertama kali berhadapan dengan hewan kecil yang satu ini. Di Mesir kuno, tikus dianggap hama perusak panen. Bayangkan, masyarakat Mesir menggantungkan hidup pada sungai Nil. Tiap kali panen gandum melimpah, tiba-tiba datang gerombolan tikus. Mereka makan gandum, merusak lumbung, bahkan menyebarkan penyakit. Sejak itu, tikus dicap sebagai musuh petani, pencuri kecil yang rakus. Di Tiongkok, uniknya tikus punya dua sisi. Mereka dianggap cerdik, lincah, dan pintar mencari makanan. Itulah kenapa sio pertama dalam zodiak Tiongkok adalah tikus. Tapi kecerdikan ini juga punya sisi gelap, yaitu licik, oportunis, mengambil kesempatan di balik kelengahan orang lain. Di Eropa Barat, pertengahan punya cerita lebih kelam. Tikus dianggap penyebab utama penyebaran Black Death atau wabah pes yang membunuh sepertiga penduduk benua itu di abad ke-14. Bayangkan, jutaan nyawa melayang hanya karena hewan kecil yang membawa kutu penyebar penyakit. Sejak saat itu, tikus jadi simbol kehancuran. Kesimpulannya, dari Mesir, Tiongkok, sampai Eropa, tikus selalu punya citra yang sama. Makhluk yang merugikan, merampas hasil kerja keras manusia, hidup di tempat kotor tapi tetap bisa bertahan hidup. Persis seperti apa yang dilakukan koruptor di zaman modern. Kemudian kita ke bagian kedua, tikus dalam budaya dan simbolisme politik. Lalu bagaimana tikus jadi lambang korupsi di negara? Jawabannya ada di budaya populer. Kalau kamu lahir di tahun 80-an atau 90-an, mungkin kamu pernah dengar lagu legendaris dari Iwan Fals, Tikus-tikus kantor, berkantor di gedung DPR. Lagu ini langsung jadi simbol perlawanan rakyat. Gambaran bahwa para pejabat di gedung megah sebenarnya hanya tikus rakus yang menggerogoti uang rakyat. Bukan cuma lagu. Kartun politik juga sering menggambarkan pejabat dengan wajah manusia tapi tubuh tikus. Atau sebaliknya, pejabat berdasi dengan kepala tikus. Ini bukan sekedar olok-olok saja.
Simbol ini kuat karena mudah dipahami rakyat kecil. Semua orang pernah lihat tikus. Semua orang tahu sifatnya. Jadi gampang untuk menyamakan dengan pejabat korup. Bahkan di beberapa daerah, istilah tikus kantor dipakai sehari-hari. Ada yang bilang, hati-hati uangmu dimakan tikus, bukan tikus sawah. Tapi maksudnya oknum pejabat. Analogi ini melekat karena rakyat sadar tikus susah diberantas. Korupsi juga begitu. Tikus muncul di malam hari, koruptor pun sering beraksi di ruang rapat tertutup, di balik dokumen dan tanda tangan, sama-sama sembunyi dalam kegelapan. Lanjut, studi kasus korupsi besar. Sekarang kita masuk ke kenyataan. Mari kita bandingkan tikus dengan kasus nyata. Enron skandal di Amerika. Perusahaan raksasa energi ini memalsukan laporan keuangan bertahun-tahun. Saat ketahuan, puluhan ribu karyawan kehilangan pekerjaan, investor bangkrut. Analogi tikus seperti koloni tikus yang diam-diam menggerogoti gudang beras sampai suatu hari lumbungnya ambruk. Kasus kedua, 1 MBD di Malaysia. Dana investasi negara justru dikuras oleh pejabat tinggi. Uangnya dipakai beli yacht mewah, karya seni, bahkan membiayai film Hollywood. Analogi tikus, bayangkan seorang tikus bukan cuma mencuri makanan, tapi pakai hasil curian itu buat pesta besar. Di negara ini pun tak kalah, kayak kasus skandal BLBI, kemudian korupsi EKTP, bansos COVID yang seharusnya buat rakyat miskin malah dikorup. Kasus bansos ini paling mirip dengan tikus di lumbung saat rakyat lapar. Pejabat justru berpesta dengan uang bantuan. Kesamaan yang kita lihat, tikus selalu datang saat orang lengah. Koruptor juga selalu muncul di saat krisis, saat wabah, saat bencana, saat negara butuh bantuan. Mereka justru makin rakus. Kita lanjut. Psikologi tikus dan psikologi koruptor. Tikus punya kemampuan luar biasa. Mereka bisa belajar dari kesalahan. Misalnya, kalau satu tikus mati kena jebakan, yang lain tidak akan mendekat ke jebakan itu lagi. Mereka belajar. Koruptor juga sama. Begitu ada satu kasus terbongkar, mereka mencari celah hukum lain. Kalau undang-undang diperketat, mereka akan cari cara lewat birokrasi. Tikus adalah oportunis. Mereka tidak pilih-pilih makanan, dari nasi sampai plastik pun dimakan. Koruptor juga oportunis, dari proyek jalan, bansos, pendidikan, kesehatan, semua jadi santapan. Dan yang paling berbahaya, tikus hidup berkoloni. Mereka bekerja sama, saling melindungi. Koruptor juga punya jejaring. Ada bos besar, ada anak buah, ada orang lapangan. Mereka semua berbagi hasil rampasan, seperti tikus yang berbagi makanan di got. Kita lanjut ke bagian solusi dan refleksi. Kalau begitu, bagaimana cara kita menghadapi tikus dan koruptor? Petani melawan tikus dengan racun, tapi kenyataannya tikus tidak pernah punah, mereka selalu kembali. Begitu juga korupsi. Hukum tegas memang penting. Lembaga anti korupsi memang harus kuat, tapi itu saja tidak cukup. Kita butuh kucing besar, pemimpin yang berani dan bersih. Kita butuh masyarakat yang waspada, tidak membiarkan makanan terceceri yang bisa diambil tikus. Dan yang paling penting, kita butuh perubahan budaya. Di Jepang, misalnya, malu lebih menakutkan daripada hukuman penjara. Itu sebabnya korupsi di sana jauh lebih kecil. Sementara di sini banyak koruptor yang masih bisa tersenyum saat ditangkap, bahkan jadi selebriti dadakan. Sungguh aneh tapi nyata. Refleksinya sederhana. Kalau kita biarkan tikus berkembang biak, sawah akan gagal panen. Kalau kita biarkan korupsi berkembang biak, negara akan gagal maju. Dari sejarah kuno sampai budaya modern, dari sawah sampai gedung tempat mereka bekerja, tikus selalu jadi lambang kerusakan. Dari koruptor, mereka adalah tikus berkedok manusia. Bedanya, tikus hanya mencuri makanan, koruptor mencuri masa depan. Tikus hanya merusak sawah, koruptor merusak generasi dan generasi. Pertanyaannya, kita mau terus jadi penonton atau kita mau jadi kucing yang berani? Karena satu hal yang pasti, tikus di sawah bisa bikin perut lapar, tapi tikus di kantor bisa bikin satu bangsa hancur.